menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Indonesia Makin Cakap Digital. Gerakan Nasional Literasi Digital 2021, saya ucapkan selamat pagi untuk Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat sehingga bisa memberikan hal positif di dunia nyata maupun dunia maya. Dan senang sekali tentunya saya Septi Dejen bisa hadir di hadapan kawan-kawan seluruhnya pada hari ini Senin 8 November 2021 dengan tema besar kita, Literasi Digital itu mudah, kenali aturan mainnya. Acara ini diinisiasi oleh Kemkominfo, Indonesia Maju dan juga Siberkreasi. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia terus berkembang pesat, yang dimana masyarakat yang memiliki kemudahan untuk mengakses internet. Penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,3%, yang dimana menghantarkan Indonesia menjadi pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Dan berangkat dari fakta ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo membuat percepatan transformasi digital menuju Digital Nation dengan salah satu programnya yakni Sumber Daya Bertalenta Digital. Dan untuk itu, Kemkominfo yang menggandeng GNLD Siberkreasi yang telah membuat roadmap hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan juga digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan di dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka untuk menyusun literasi digital. Tentunya kita akan berjumpa dengan digital skill, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Dan program literasi digital ini akan tersebar di 34 provinsi, juga 514 kabupaten juga kota, dengan menggandeng 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholder lainnya. Teman-teman, selama pelaksanaan acara ini tentunya ada protokol kesehatan yang harus dijaga begitu ya, tata tertibnya salah satunya sekali lagi protokol kesehatan harus dipatuhi, mematikan mikrofon dan tetap menyalakan kamera video Anda. Tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar, tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara. Dipersilakan teman-teman untuk bisa mengisi pretest dan juga post-test di akhir sesi guna mendapatkan e-sertifikat. Untuk itu saya menghimbau seluruhnya teman-teman di sini untuk mengikuti kegiatan ini hingga akhir guna mendapatkan e-sertifikat. Dan terakhir, aplikasi Siberkreasi bisa di-download melalui App Store dan juga Google Play. Teman-teman, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza yang akan diikuti arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Baiklah teman-teman, demikian kita sudah mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang sudah meresmikan program literasi digital nasional di Indonesia. Bersama-sama juga kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika yang terhormat Bapak Samuel Abrijani Penggarapan BSC dan juga Wakil Wali Kota Banjarbaru yang kami hormati Bapak Wartono SE. Dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Berdasarkan survei ABG di tahun 2020, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka
mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Di kota Banjarbaru ini kita tidak jarang mendengar pemanfaatan internet digunakan untuk penyebaran hoaks atau berita miring yang dapat merugikan masyarakat. Untuk itu diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat kota Banjarbaru untuk mengimbangi perkembangan teknologi di era digital ini. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, madya, dan mahir dan inklusif. Target program ini di tahun 2021 adalah sebesar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi digital. Untuk meraih target peserta tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi, dan pemerintah daerah Kota Banjarbaru melaksanakan rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember tahun ini. Saya Wartono, Wakil Wali Kota Banjarbaru, mendukung kegiatan ini menambah kecakapan digital masyarakat Kota Banjarbaru agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital ini untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga nantinya dapat turut serta membangun Kota Banjarbaru. Mari bersama kita ikuti webinar ini sehingga kita dapat menggunakan media digital semakin bijak dan cakap dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Makin Cakap Digital Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga teman-teman, kita sudah mendengarkan keynote speech yang sudah disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika dan juga Wakil Wali Kota Banjarbaru. Bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa memohon untuk kelancaran acara webinar ini. Dan kita berdoa juga tentunya untuk keadaan Indonesia bisa kembali pulih dan aman dari penyebaran virus corona. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai teman-teman, terima kasih banyak dan kami mengapresiasi untuk kehadiran teman-teman semuanya di sini yang turut serta. Ini salah satunya mungkin dari SMK Telkom Banjarbaru ya. Kami menyambut kehadirannya luar biasa sekali. Terima kasih. Ada 460 lebih peserta di sini yang sudah tergabung. Kami mengapresiasinya dengan memberikan hadiah sebesar 1 juta untuk 10 orang terpilih. Caranya mudah sekali untuk teman-teman memenangkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa. Cukup memberikan pertanyaan paling menarik saja untuk tiap-tiap narasumber yang sudah selesai memberikan presentasinya ya. Jadi ketika sudah selesai mendengarkan pemaparan, lalu berikan pertanyaan paling menarik untuk bisa kami pilih dengan format yang sudah kami informasikan di kolom chat. Jangan lupa juga teman-teman di sini mengunggah keseruan acara ini di Instagram feed begitu dengan hashtagnya Makin Cakap Digital, yang kedua Siberkreasi, dan yang ketiga Litikal 1947. Follow serta mention @siberkreasi dan juga @litik.kalimantan dengan caption menarik mungkin untuk bisa kami pilih juga menjadi calon pemenang yang mendapatkan hadiah e-money ataupun pulsa. Kami nantikan teman-teman karena masih berkesempatan besar untuk mendapatkan hadiah tersebut. Dan di pagi hari ini langsung saja mungkin kita akan berkenalan dengan 4 narasumber istimewa. 4 narasumber istimewa yang sudah hadir di sini. Saya turut menyapa untuk Mas Andi Rif selaku musisi dan juga vokalis band Rif. Ada juga di sini Bapak Dr. Eko Suhartono DRS MSI selaku Kepala SMK Telkom Banjarbaru, dan juga ada Kamarsya Rizdasari selaku aktris, dan terakhir di sini ada Bapak Valerian Ezra Fiansa ST Guru SMK Telkom Banjarbaru. Kita akan berjumpa dengan narsum yang pertama, tentunya ada Kang Andi. Kita sapa. Selamat pagi Kang Andi. Selamat pagi Mbak Septi, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat selalu, and happy Amin. selalu. Benar. Walaupun di masa pandemi kita tetap harus ini ya, Kang Andi harus produktif, harus semangat begitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal produktif dan semangat, Kang Andi kesibukannya apa nih? Mungkin lebih kalau di media sosial tuh ngunggah konten apa sih?
Ya, saya sesuai profesi saya aja, mungkin karena orang mengenal saya sebagai musisi, sebagai mungkin bisa sisi lain dari musisi adalah aktor, karena saya sudah bermain juga untuk beberapa film ya. Jadi mungkin di sosial media saya aktif membagikan cerita pengalaman saya yang masih berhubungan dengan musik, aktivitas saya sehari-hari. Di sisi lain ya hobi, mungkin karena inginnya sosial media saya hanya saya gunakan untuk menghibur semua ya apa follower saya, semua teman-teman saya di sosial media, itu aja untuk hiburan. Dan untuk saya sendiri pun mencari menambah wawasan, untuk mencari informasi baru yang kita serap dari situ. Mungkin ya sekarang semuanya serba sangat cepat bisa kita dapatkan ya. Saya memanfaatkannya seperti itu, Mbak Septi ya. Benar sekali. Kang Andi, kita di pagi hari ini dengan temanya dunia maya dan juga rekam jejak di era digital begitu ya. Kalau menurut definisi Kang Andi sendiri tuh dunia maya tuh sebenarnya apa sih? Dunia yang seperti apa sih? Dunia maya itu dunianya si Maya sebenarnya. Maya itu lagi populer sekarang namanya. Sampai dia punya dunia sendiri. Oke. Iya. Ya dunia maya ya bisa dibilang kalau bahasa Inggris mungkin ya cyberspace, atau ya semua yang terkoneksi sekarang tuh dengan mudah lewat media elektronik ya, lewat digital, teknologi digital dengan jaringan komputer, lewat jaringan internet yang digunakan. Kita juga bisa berkomunikasi secara langsung, mencari informasi secara cepat tanpa kita harus bertatap muka. Mungkin bahasa mudahnya dari saya seperti itu ya. Jadi tapi tidak bertatap muka, tapi itu semua dihubungkan melalui peralatan komunikasi gitu, seperti dari smartphone, komputer, tablet, atau apapun yang kalian miliki, itu bisa digunakan untuk berkomunikasi atau mencari informasi atau membagikan informasi ya secara cepat ya, tanpa kita harus bertatap muka gitu ya. Seperti yang pagi ini kita lakukan ya, ini adalah tanpa kita ketemu langsung, kita sudah bisa berkomunikasi dengan peserta tadi sampai 400 orang lebih, yang itu luar biasa ya. Seperti itu, dan semuanya memang harus termediasi oleh jaringan internet yang baik. Itu mungkin dunia maya menurut pandangan saya, mudahnya seperti itulah. Luas sekali. Luas sekali pengertiannya soal dunia maya ya. Kalau begitu tentang rekam jejak digital tuh seperti apa kalau menurut Kang Andi? Nah, itu dia, ini rekam jejak digital. Jadi sekarang tuh ada istilah seperti itu. Kalau dulu saya rekam hanya rekaman lagu, mungkin rekaman di studio TV atau apa, dan semuanya bisa kita dengar berulang-ulang di kemudian hari, bisa kita tonton lagi kalau itu disiarkan lagi di TV tersebut di kemudian hari gitu. Jadi semua yang aktivitas di dunia digital itu semuanya akan terekam gitu. Jadi semua jejak data yang kita buat, yang kita tinggalkan ketika kita menggunakan perangkat digital, ya semuanya akan tanpa kita sadari semua itu akan terekam ya. Mungkin ya seperti konten-konten yang diunggah oleh kita, komentar-komentar kita terhadap konten-konten yang kita lihat, bahkan sampai transaksi digital ya. Dan ya tanpa kita sadari semuanya itu akan terekam, yang tersimpan gitu di internet. Jadi kapanpun itu akan bisa kembali ya tidak akan hilang gitu. Itu mungkin rekam jejak digital ada ya. Semua kegiatan kita yang menggunakan perangkat digital itu ya semuanya akan terekam gitu ya, Mbak ya. Jadi bisa diartikan kalau misalnya kita berselancar di dunia maya perlu etika dan juga antisipasi dong ya, Kang Andi. Secara apapun yang kita unggah, yang kita berikan itu semuanya bisa terekam. Ya, betul. Ya harus kayaknya karena kita harus sadar semuanya terekam, berartinya ya kita harus etika kita dalam berselancar di internet, dalam berkomentar, dalam membagi informasi, ya semuanya harus kita taati etika yang baik, dan tetap santun dalam
berkomentar, karena begitu keceplosan atau kita jeblok suatu hal yang buruk, semuanya akan terekam, itu menjadi track record kita nantinya ke depan ya. Jadi hal-hal tidak baik akan menjadi ya track record kita gitu. Jadi untuk track recordnya baik ya tentunya harus beretika dan harus hal-hal baik yang kita bagikan gitu. Seperti tadi Bapak Jokowi sampaikan ya, banjirlah dengan konten-konten positif yang produktif, yang sehingga kita bisa memanfaatkan atau menambah nilai perekonomian kita lebih baik mungkin, atau terusnya dari segi pendidikan keilmuan kita juga lebih meningkat keilmuan kita, terus dalam hal pekerjaan pun kita bisa lebih mudah gitu. Jadi manfaatkanlah untuk itu gitu. Jadi jangan ya yang hal-hal yang buruk yang enggak bagus yang malah kita tonjolkan, kita keluarkan. Jadi beretika, tetap beretika sih, itu intinya sih Mbak Septi. Baik, ya. Seperti itu Mbak Septi. Oke, nah kenapa sih kita harus menjaga rekam jejak digital kita nih, Kang Andi? Kalau Kang Andi tadi mungkin menjelaskan, ya memang harus dijaga. Apa dampak buruknya sih sebenarnya Kang Andi kalau misalnya kita tidak menjaga rekam jejak digital? Ya tetap harus dijaga ya, karena dia ya takutnya bisa juga disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak kita inginkan, ya bisa disalahgunakan oleh orang lain lah. Misalnya kita tadi disampaikan juga, saya dengar juga ada kata-kata ya, data-data pribadi itu harus dijaga. Kita tidak sembarangan share atau memposting atau membagikan data pribadi kita, karena ya bisa disalahgunakan untuk penipuan, bahkan kayak sekarang jejak digital di sosial media itu bisa salah satu hal yang bisa dijadikan juga orang untuk mengidentifikasi kita nih, karakter orang ini seperti apa gitu. Ya, bahkan sampai ke dunia pekerjaan, mungkin kita jika melamar pekerjaan ya, jadi mungkin dari divisi penerimaan pegawai tersebut bisa hanya dengan mudahnya sekarang tinggal lihat aja sosial medianya nih, orang ini karakternya kayak apa sih, cocok nggak buat kita nih. Kalau ternyata postingannya bagus dan menarik, tentu akan menarik gitu ya untuk dia bisa menjadi pegawai di instansi yang dia lamar tersebut. Tapi kalau buruk, langsung nggak akan dilirik gitu, nggak asik ini kayak itu salah satu rekor juga ya buat kita untuk berhati-hati gitu. Makanya kita harus tetap kita jaga gitu untuk cerita ke depannya jadi baik terus, terjaga baik terus, masalah tentang profil kita tersebut gitu. Itu Mbak. Baik. Ya bagi saya mungkin saya Baik. public figure yang banyak dikenal orang, ya tentunya saya harus benar-benar harus menjaga sehingga jangan sampai ada hal buruk yang bisa saya lakukan, justru itu merusak profesi saya sendiri yang udah saya bangun capek bertahun-tahun bisa gugur begitu aja gitu jika saya melakukan hal bodoh di sosial media mungkin itu ya Mbak. Tapi ngomong-ngomong Itu Mbak Kang Andi Septi. sendiri, tapi ngomong-ngomong Kang Andi sendiri itu punya pengalaman gak sih, mungkin sebuah postingannya akhirnya dimanfaatkan oleh orang lain, disalahgunakan oleh orang lain, itu pernah? Dan seperti apa langkah untuk Kang Andi bentuk penyelesaiannya? Ya mungkin hanya penggunaan foto aja, mungkin ya, hanya penggunaan foto saya saja yang pernah diambil orang gitu, dan ya untuk keuntungan dia, mungkin dia mempromosikan sesuatu hal menggunakan foto saya tanpa izin, dan dia hanya mencomot dari Instagram saya. Mungkin itu saya masih bisa saya tegur hal tersebut, saya tegur hal tersebut ya, Anda melakukan ini harus, karena ada hak milik atau copyright, hak cipta atau apapun ya yang saya miliki, dia boleh seenaknya mencomot foto-foto saya dengan bebas seperti itu untuk dipergunakan hal-hal yang menguntungkan kalian gitu.
Dan mungkin hanya itu saya sampai batas teguran aja sih. Sekarang tidak ada hal-hal yang lebih parah lagi sampai ke ranah hukum atau apa sih, saya belum, tidak pernah mengalami hal tersebut gitu ya. Alhamdulillah gitu, semuanya masih bagus-bagus. Tapi kecuali kalau mereka membagi informasi yang masih sejalan dengan apa yang saya bagikan, mereka besar itu ya saya tidak menjadi tidak keberatan sih untuk itu sih. Silahkan aja. Saya sih orangnya gampangan. Gampangan, happy aja. Oke, Kang Andinya sih baik banget ya di sini ya kan, karena dengan hal demikian aja hanya memberikan teguran. Tapi sebenarnya ada bentuk penyelesaian lain ya, karena memang ketika kita berselancar itu ada undang-undang ITE menjadi payung hukum. Jadi teman-teman di sini mungkin harus antisipasi dalam memberikan komentar, dalam mengunggah, dalam apapun ya. Tapi Kang Andi, kalau misalnya nih untuk teman-teman di sini yang sudah pernah memposting hal yang tidak sengaja maupun disengaja gitu ya, hal yang tidak baik lah gitu, itu di kemudian hari tentunya nanti akan berpengaruh pada personal branding. Kira-kira bentuk apa ya saya katakan, mungkin gimana caranya untuk kita bisa membranding diri kita lebih positif lagi dengan rekam jejak kita yang sudah kita tinggalkan itu, yang tidak wajar atau tidak baik gitu. Kalau ingin baik ya, hal mudahnya sih, apa ya, kita share konten atau apa, posting atau upload konten-konten yang sesuai dengan skill dan kemampuan dan pengetahuan kita gitu. Jangan sampai hal-hal yang kita tidak pahami ke ranah-ranah yang tidak kita kuasai, kita sok-sokan itu maksudnya jadi masalah. Jadi lebih baik ya seperti Pak Jokowi tadi sampaikan, banjirilah dengan konten-konten yang produktif, yang negatif itu dihilangkan, yang positif semuanya. Jadi konten-konten yang sesuai dengan skill kalian gitu. Jadi sampai kapanpun itu akan terekam kan. Jadi begitu orang nanti search nama kita, yang keluar adalah hal-hal yang memang sejalan dengan profesi, skill dan kemampuan kita. Jadi itu akan mempermudah kalian, saya sendiri atau kita semua yang sebagai pengguna sosial media untuk kedepannya mendapatkan hal-hal baik dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Jadi itu sih Mbak ya, tinggal posting yang bagus, selalu santun, searching hal-hal positif, berbagi informasi dalam bisa dalam hal pendidikan, dalam pekerjaan, dalam profesi, atau share hobi-hobi mungkin itu bikin tutorial tentang yang sesuai dengan skillnya, mungkin gitu. Ini ya suatu hari insya Allah akan bahkan bisa dapat kerjasama dari produk mungkin yang membutuhkan orang yang sesuai dengan yang memiliki skill yang sesuai dengan produk yang mereka jual, mungkin bisa juga gitu kita sampai ke situ. Itu Mbak saya. Oke, luar biasa sekali Kang Andi. Mohon maaf karena memang keterbatasan waktu. Jadi pertanyaan terakhir nih, boleh dong Kang Andi saran dan juga himbauan kepada teman-teman seluruhnya mengikuti webinar ini. Kira-kira seperti apa kita yang dengan kemajuan zaman ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan memperbanyak literatur seputar literasi digital begitu, agar kita mungkin bisa lebih bijak lagi dalam meninggalkan rekam jejak? Seperti apa himbauannya Kang Andi? Ya, saya harap sih ibaratnya dengan program literasi digital yang kita lakukan ini saya sudah ikuti juga, saya berdua ini, yang mudah-mudahan ini dapat membuat masyarakat kita lebih bijak lagi dalam menggunakan dan mengakses teknologi yang kita kuasai ini. Dan literasi digital ini memang mengajarkan kita untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan positif, dengan memahami literasi digital juga membantu kita dalam mencari dan memahami informasi yang benar dan tepat, kita harus pintar membedakan mana konten yang positif bermanfaat dan mana konten negatif yang harus kita buang dan tidak harus kita konsumsi gitu. Terus marilah kita untuk belajar lebih santun lagi dalam berkomentar, memanfaatkan media sosial atau hal-hal lain yang di dunia internet ini
sarana mencari informasi, bertukar informasi, membagi informasi, mendapatkan informasi sebagai sarana hiburan, bahkan mengembangkan di dunia pendidikan, dunia pekerjaan. Itu satu lagi ya, itu posting hal-hal yang bermutu dan menarik dan baik. Itu Terima kasih banyak Kang Andi. Luar biasa sekali sharing-sharingnya nih teman-teman di sini akhirnya mendapatkan insight, mendapatkan pandangan ya ketika kita berselancar di dunia digital, hal-hal apa yang harus kita lakukan agar tidak meninggalkan rekam jejak yang buruk begitu ya. Sedikit mereview yang disampaikan Kang Andi. Tadi Kang Andi mengatakan dalam berselancar di internet harus beretika dan sopan. Apabila kita tidak menjaga rekam jejak akan banyak orang yang menyalahgunakan ya, dan juga perbanyak share konten positif dalam memperbaiki citra diri kembali, harus santun dan juga posting hal-hal yang bermutu. Terima kasih banyak Kang Andi. Kita akan berjumpa di akhir sesi, di sesi Q&A ya Kang Andi ya, untuk nanti bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masuk. Kang Andi, oh iya, saya request deh nanti di akhir sesi Kang Andi boleh dong menghibur kita dengan suara indahnya Kang Andi, boleh ya? Iya, nyanyi gampang. Oke deh, nanti teman-teman kita akan dihibur dengan suara indahnya Kak Andi gitu yang biasanya kita rindu-rindukan di televisi gitu kan. Kali ini dihibur langsung. Teman-teman mungkin boleh nih, kira-kira lagu apa yang akan dibawakan Kang Andi, tulis di kolom chat ya, yang mau request ya. Sekali lagi terima kasih Kang Andi. Kita nantikan teman-teman untuk bisa sekali lagi kita nantikan teman-teman di sini untuk bisa menyertakan pertanyaan paling menarik untuk Kang Andi untuk bisa kami pilih dan tentunya berkesempatan besar untuk bisa memenangkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa. Jangan lupa juga unggah keseruan acara ini di Instagram feed, lalu di follow serta mention juga dan di tag ya di @berkreasi dan juga @detik.kalimantan untuk bisa berkesempatan mendapatkan hadiah yang sama. 1 juta untuk 10 orang terpilih dan kita bergeser lagi untuk mendengarkan materi selanjutnya kali ini terkait Teacher 4.0 yang akan dibantu dipaparkan oleh Pak Eko selaku Kepala SMK Telkom Banjarbaru. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Eko. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mohon izin Pak Eko, di tengah kesibukannya kami memohon untuk bisa memberikan pemaparan yang berarti untuk teman-teman dan juga siswa-siswinya Pak Eko ya, karena hari ini juga hadir gitu. Saya berikan waktu saja langsung untuk bisa memberikan Pak Eko memberikan presentasinya, tapi boleh disapa-sapa juga siswa-siswinya yang mengikuti acara ini ya. Untuk itu waktu presentasi saya persilahkan. Terima kasih Mbak Septi. Salam kenal Mas Andi. Saya ngefan betul, gitu. Suaranya khas gitu. Dan saya sampaikan selamat bertemu dengan teman-teman guru dan anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini akan membawa manfaat kita semua, khususnya terkait dengan cerdas di dalam mengelola literasi digital. Izinkan saya share screen tentang materi yang akan kami sampaikan, gitu ya. Ya, jadi sebenarnya materi ini sebenarnya materi yang sering dibicarakan, tetapi kalau di Jakarta, jadi Indonesia itu Jawa gitu ya, Kalimantan itu anaknya Indonesia sedikit gitu. Karena apa? Karena perkembangan teknologi kalau di luar sana cukup pesat sekali, tetapi ada beberapa hal tempat-tempat yang memang tidak terjangkau dengan adanya internet, maka di dalam proses pembelajaran ini akan sangat terganggu. Nah, sebenarnya konsep Teacher 4.0 ini diawali dari adanya penyebaran coronavirus gitu ya, coronavirus yang menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Di sana dimulai dari Wuhan, riset-riset yang ada kebocoran dan lain sebagainya. Dan ini berakibat kepada kondisi semua seluruh dunia ini merasakannya. Sehingga dengan adanya serangan COVID-19 ini, hampir seluruh penjuru kehidupan ini menjadi lumpuh. Baik ekonomi itu lumpuh, sosial itu lumpuh, bahkan silaturahmi antar keluarga pun menjadi lumpuh. Yang tadinya
ketemu setiap saat melalui silaturahmi, datang ke sanak saudara, semuanya sekarang dibatasi. Untuk sholat ada batasannya juga. Untuk beribadah semua dibatasi. Sehingga hal-hal ini menjadikan kelumpuhan-kelumpuhan di segala bidang, termasuk di pendidikan. Nah, dengan adanya pendidikan ini, maka seluruhnya gitu ya, yang tadinya ketemu tatap muka, ini akhirnya harus bertemu dengan secara virtual. Maka ada pola, ya, ada pola pendidikan, ada transformasi pendidikan yang tadinya ketemunya secara langsung, bisa tatap muka, kemudian bisa menepuk pundak dari siswa, ada eye contact, dan lain sebagainya, hal ini menjadi berubah. Sehingga adanya perubahan tadi itu ada dampak yang harus diterima, baik itu bagi guru maupun bagi siswa itu sendiri. Jadi ibu-ibu sekarang banyak kelabakan, yang tadinya langsung tanya gurunya, sekarang tanya ibunya. Ibunya kelabakan juga karena ibunya tidak melek digital. Ibunya tahunya WA, tapi tahu-tahu ditanya anaknya ada Zoom, ada meeting, Google Meet, dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan pemikiran bagi guru untuk menciptakan sebuah media, untuk membuat sebuah inovasi di dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Kita bisa lihat ini, guru dengan melalui diskusi, langsung ketemu, langsung jadi inovator, langsung jadi moderator, kemudian menjadi menjelaskan secara langsung. Nah, sekarang tidak lagi, karena dia harus berhadapan dengan laptop atau gadget dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan pola pembelajaran itu menjadi berubah. Nah, dari ini maka Teacher 4.0 itu menuntut kreativitas, menuntut inovasi. Di dalam rangka apa? Di dalam rangka mengeksplorasi sumber daya digital. Ya, sumber daya digital di dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Ini ada beberapa media massa ya yang saya ambil. Ternyata dengan adanya aplikasi itu prestasi belajar siswa bisa meningkat. Kenapa demikian? Karena dengan menggunakan bantuan alat bantu aplikasi itu, maka siswa akan lebih mudah, ya, lebih mudah. Terus kemudian dengan menggunakan integrated, jadi belajar integrated secara daring dengan menggunakan website, itu juga bisa membuat inovasi kreasi untuk menyampaikan sebuah media pembelajaran. Sehingga pada tahun 2019 yang mulai adanya 2019-2020 itu mulai adanya pandemi, maka guru itu dituntut untuk memberikan sebuah karya-karya produktif, karya-karya inovasi yang bisa diunggah dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Saudara sekalian, anak-anakku dan semua yang hadir, jadi sebenarnya guru ini pusing gitu. Sebenarnya guru ini pusing. Pusingnya apa? Pusingnya adalah kita tidak bisa ketemu sehingga tidak bisa memantau bagaimana siswa itu mudah untuk belajar. Jadi di sini nih ada dua hal yang menjadi pemikiran bersama adalah bagaimana meningkatkan pembelajaran dengan meningkatkan mutu pembelajaran dengan memanfaatkan karya-karya kreatif berupa eksplorasi atau memanfaatkan sumber daya digital. Barangkali e-book ini menjadi salah satu alternatif. Saya katakan menjadi salah satu alternatif karena dulunya kemana-mana itu siswa membawa buku, menulis, kemudian mencatat, kemudian membaca gitu. Tetapi dengan adanya pembelajaran di rumah, ya, di rumah saja, maka e-book menjadi sangat penting
Dalam rangka apa? Di dalam rangka memudahkan untuk pembelajaran. Jadi e-book itu adalah seperti buku biasa tetapi elektronik ya, elektronik, kemudian bisa dibaca di mana-mana, sehingga dia mempunyai kelebihan. Satu, ringkas, dua, awet, karena kalau kena hujan gitu ya bukunya nggak lecet atau apa gitu ya. Yang ketiga, lebih murah. Yang keempat, ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena nggak perlu kertas. Kertas itu berasal dari kulit tumbuhan. Jadi kalau mau kulit tumbuhan, maka menebang dulu hutan dan lain sebagainya. Maka ini tidak ramah lingkungan. Sehingga dengan adanya e-book atau buku digital ini, maka ini bisa dibawa kemana-mana, dibaca setiap saat, kapanpun, asal ada internet. Tetapi karena kita sudah terbiasa dengan buku itu dipegang, maka ini juga menjadi kendala, kekurangan-kekurangan kita. Karena biasanya megang buku, jadi agak keren kan kalau megang buku itu. Tapi kalau misalkan dengan gadget atau dengan internet atau e-book, maka ini tidak bisa dipegang, kecuali kalau dengan membaca dengan HP, gadget, dan lain sebagainya. Karena ukurannya kecil, nah, ya, jadi karena yang dibaca itu kecil, karena menggunakan gadget, apalagi gadgetnya kecil banget itu, maka font yang terdapat pada e-book ini menjadi kecil juga gitu. Dampaknya adalah akan mempengaruhi mata kita. Ini kekurangannya. Tetapi saya kira untuk semua aplikasi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya, sehingga nanti akan ke depan akan diperbaiki lebih baik lagi. E-book itu mudah ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru ini bisa memanfaatkan pembelajaran ini sudah daring dan lain sebagainya, kita bisa lengkapi dengan e-book gitu ya. Kita lengkapi dengan e-book, kemudian ini mudah, cara bikinnya itu mudah. Saya katakan mudah karena banyak aplikasi gratis itu. Sehingga nanti kita bisa lebih membuat lebih manis lagi, kreatif lagi. Sehingga nanti akan kita buat konten-konten di dalam proses pembelajaran itu menjadi sebuah komik, edukasi yang bisa dimanfaatkan untuk kalangan masyarakat. Saya coba kasih contoh gitu ya, kasih contoh e-komik ya, yang saya katakan ini e-komik yang saya buat tadi malam. Ini khususnya saya buat itu untuk TK atau PAUD. Jadi guru-guru TK itu dan PAUD itu nanti cukup memberikan e-book ini, jadi komik ini nanti bisa dibaca oleh atau dibuat oleh anak-anak gitu ya. Sebentar, saya ini bisa dilihat ya. Ini adalah saya coba untuk membuat e-book, ini e-komik yang saya tujukan untuk anak-anak TK PAUD yang bisa dibuat sendiri, diolah sendiri, sehingga ini bisa dibuat seperti belajar gitu. Nah, ini menceritakan tentang, jadi persis buku. Jadi judulnya Kelinci yang Sombong, kemudian ada gambar-gambar yang menarik gitu ya. Ini jadi ada pesan-pesan yang diberikan, barangkali dengan cara ini orang tua yang ada di rumah itu bisa membacakan sekaligus mengenalkan gambar-gambar binatang yang ada di sini. Nah, ini akan menarik gitu ya, akan menarik gitu. Kemudian ada satu lagi yang saya buat. Sebentar. Ada lagi yang saya buat. Ini, sebentar. Ini aja kancil yang cerdik. Nah, ini gambar-gambar cantik kancil yang cerdik.
Saya coba gunakan, ini saya gunakan sumber daya di Google, jadi lihat gambar-gambar yang gratisan, kira-kira kalau diupload itu tidak kena klaim hak cipta gitu. Jadi ini adalah dengan memanfaatkan gambar-gambar yang ada. Kemudian dengan sedikit otak-atik ya, kapasitasnya dan lain sebagainya, maka muncul gambar-gambar atau komik yang bisa digunakan oleh anak-anak kita atau guru-guru kita di dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Kata kuncinya adalah mencerdaskan anak bangsa dengan cara kreatif, inovatif terhadap sumber daya digital yang kita miliki. Oke, saya lanjutkan presentasinya. Jadi itu tadi dengan e-book atau e-komik yang sudah ada, gitu ya. Kemudian selain itu ada aplikasi PowerPoint. Jadi membuat video animasi dengan mengoptimalkan aplikasi PowerPoint. Ini juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Mengapa demikian digunakan PowerPoint? Ini adalah aplikasi sejuta umat ya. Jadi aplikasi PowerPoint ini adalah aplikasi sejuta umat. Karena hampir semua masyarakat, khususnya guru gitu, kalau misalkan bicara tentang PowerPoint itu the best pokoknya, bisa gitu. Tetapi belum memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat pada PowerPoint. Gitu. Jadi penggunaannya itu belum optimal. Sehingga dengan optimalisasi ini, animasi itu dapat digunakan sebagai media pembelajaran, dan untungnya adalah ketika bisa dilakukan atau diekspor ke YouTube. Sehingga menurut pengalaman, ketika mengajar, itu cukup ditayangkan atau siswa atau mahasiswa itu diminta untuk melihat konten aplikasi yang kita buat gitu. Kemudian nanti kita bisa diskusi-diskusi gitu. Dan ini akan lebih menarik karena guru tidak, istilah orang Jawa itu jegegrek di depan gitu, ngomong gitu, tetapi ini dilengkapi dengan gambar-gambar atau fitur-fitur yang menarik. Saya izin untuk share gitu ya. Sebentar. Saya share screen dulu ya. Ini contoh dari aplikasi PowerPoint yang sudah saya buat untuk media pembelajaran. Jadi dengan adanya gambar-gambar kemudian fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan, ini juga bisa membuat kita akan lebih nyaman. Jadi ini menarik. Jadi dari evaluasi ternyata peserta didik itu lebih suka dengan yang kayak begini. Nah ini tidak mudah, ya. Ini tidak mudah karena memang memerlukan inovasi, pemikiran, imajinasi dan lain-lain sebagainya. Sehingga di dalam prosesnya, di dalam proses itu guru atau dosen itu dituntut untuk membuat sebuah karya, terutama media pembelajaran. Kalau tidak percaya, sekarang itu banyak sekali dilakukan workshop-workshop yang intinya membuat media pembelajaran supaya lebih menarik. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana membuat seorang teacher 4.0 dalam rangka mengimplementasikan media pembelajaran itu untuk mencerdaskan anak bangsa. Karena selain di SMK Telkom, saya juga mengajar di Fakultas Kedokteran, jadi saya dosen di Fakultas Kedokteran, jadi saya tahu persis bagaimana praktikum dan lain sebagainya itu harus dilakukan secara langsung atau daring. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Pak Eko yang sudah berkenan memaparkan tadi terkait Teacher 4.0 gitu atau 4.0 ya, yang dimana saat ini memang kecanggihan teknologi terus bergeser, yang tentunya memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk kehidupan sehari-hari atau bisa dikatakan menjadi Internet of Things ya Pak ya. Dengan bergesernya ini menjadi kita lebih dengar istilah sebagai AI atau Artificial Intelligence. Baik.
tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Eko mungkin terkait media pembelajaran digital, lalu mudah dibuat dengan aplikasi gratis begitu ya, dan juga terkait video animasi, optimalisasi aplikasi PowerPoint begitu. Itu yang bisa kita dapatkan dari Pak Eko. Terima kasih Pak Eko, berkenan untuk menanti untuk sesi Q&A di akhir sesi nanti ada pertanyaan yang masuk dari kawan-kawan untuk bisa dijawab oleh Pak Eko ya. Demikian teman-teman, kita sudah mendengarkan pemaparan yang kedua yang sudah dipaparkan oleh Pak Eko begitu. Tentunya kita mendapatkan manfaat yang lebih dari tiap-tiap pemaparan. Kami nantikan juga teman-teman untuk bisa menyertakan pertanyaan paling menarik untuk bisa kami pilih dan tentunya berkesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa dengan mengunggahnya juga di media sosial Anda, tentunya Instagram, dengan caption menarik mungkin untuk bisa kami pilih juga. Jangan lupa follow serta mention @siberkreasi dan juga @titik.kalimantan dengan caption semenarik mungkin juga ya. Kita akan mendengarkan pemaparan yang ketiga kali ini teman-teman, terkait memahami batasan dalam kebebasan berekspresi di dunia digital. Memang negara itu menjamin kita untuk bebas berekspresi, memberikan hak suara begitu, namun tentunya ada batasan-batasan yang harus kita pentingkan. Kita akan mendengarkannya kali ini dari Kak Marsha selaku aktris. Kita sapa terlebih dahulu Kak Marsha. Halo. Selamat siang. Halo, selamat siang Kak Septi. Selamat siang juga buat narasumber kita. Dan juga ada tamu spesial dari SMK Telkom ya, siswa-siswi Banjarbaru. Selamat siang, semoga sehat-sehat semuanya. Oke, Kak Marsha sendiri kabarnya gimana dan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik, dan kalau sekarang sih masih kesibukannya memang profesi aku kan juga sebenarnya ini kan maksudnya setiap harinya memang sibuk syuting untuk stripping, jadi untuk sekarang sih sibuknya tetap bekerja di profesi yang sedang saya jalanin dan juga lagi nyusun skripsi sih karena bentar lagi udah mau sidang. Baik, luar biasa Doain aja sekali. supaya lancar. Didoakan lancar ya untuk sidang skripsinya. Kak Marsha, berkenan sekali lagi untuk bisa menyampaikan materi yang bermanfaat. Apakah sudah siap? Siap Kak Septi, terima kasih. Baik, untuk itu Aku waktu izin share screen presentasinya juga ya. dipersilakan ya. Baik. Oke, buat teman-teman semua di sini yang mungkin juga kebanyakannya siswa-siswi dari SMK Telkom Banjarbaru, hari ini aku Marharis Desari ingin menyampaikan atau berbagi sama teman-teman semua bagaimana nih caranya memahami batasan dalam kebebasan berekspresi di dunia digital. Nah, di literasi digital 2021 ini mungkin dari banyaknya informasi-informasi gitu ya yang udah ada yang udah kita dapetin gitu, mungkin banyak banget nih teman-teman yang mungkin juga sebelumnya udah sempat ikut juga literasi digital ini, menurut aku sih bermanfaat banget gitu ya, apalagi di kemarin-kemarin nih sempat yang sebelumnya kita masih belum new normal lagi, masih yang punya aktivitas di rumah aja itu sangat bermanfaat banget, kita nggak kemana-mana, terus kita juga dengerin banyak banget informasi atau narasumber-narasumber yang memberikan banyak ilmu, itu bisa bermanfaat banget. Nah, sebelum ke materi mungkin dari teman-teman semua ada yang belum kenal aku, perkenalkan dulu, nama aku Marharis Desari, ini di sini ada edukasi juga, media sosial aku juga bisa di-follow kalau mau nanya-nanya lebih lanjut, terus juga ada email dan sedikit ada hobi untuk beberapa informasi aja. Langsung ke materi. Nah, untuk materinya sendiri kita mulai dari gimana sih ya kita itu berkomunikasi gitu. Pertama mungkin dari dulu kita berkomunikasi tuh dengan banyak bentuk dan cara juga medianya gitu. Kalau dalam ilmu komunikasi mungkin bentuknya itu banyak banget ya. Ada komunikasi intrapribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi massa, dan komunikasi organisasi gitu. Nah, mungkin dari komunikasi ini juga alat atau caranya juga banyak juga gitu. Nah, caranya mungkin dari dulu caranya masih tradisional, sekarang mungkin udah berubah ke digital gitu. Dari medianya juga dari zaman ke zaman itu udah berkembang. Kalau dulu mungkin medianya ada telepon kaleng, surat, terus telegraf, dan kalau sekarang mungkin udah banyak lagi nih alat komunikasinya yang bisa kita pakai dan lebih upgrade lagi tentunya. Misalnya kayak handphone gitu kan, terus TV, radio, komputer gitu. Dan mungkin sekarang juga kalau koran juga udah beralih ya ke koran digital gitu. Jadi kita bisa mengakses informasi-informasi yang dulunya di koran kertas, sekarang udah bisa kita akses di koran online gitu.
Jadi semua koran atau majalah dan segala macam sekarang udah punya website-nya masing-masing. Jadi kalau misalnya dulu kita mau mengakses informasi tuh susah banget, sekarang udah serba gampang lah gitu. Ibaratnya sekarang kalau mau cari gimana cara tutorial apapun yang kita butuhkan gitu ya, itu semua ada gitu dengan kita cari di YouTube doang atau di media sosial dan segala macam. Nah, ini ada pengertian internet dan bebas berekspresi gitu. Kemudian akses informasi ini akan menjadikan masyarakat untuk mengeluarkan opini atau pendapatnya serta informasi personalnya kepada masyarakat lain dan juga dapat menangkapi pula konten dari netizen lainnya. Nah, fenomena ini tuh disebut dengan budaya partisipasi. Jadi misalnya kita kan sering banget nih share-share apapun konten-konten sekarang di media sosial ya yang kita mau share ke orang-orang gitu. Nah, biasanya memang ada netizen-netizen atau teman-teman kita yang juga menanggapi. Nah, ini tuh disebut budaya partisipasi. Nah, untuk ruang ekspresi di dunia digital ini juga sekarang tuh banyak banget gitu macamnya. Medianya tuh udah banyak lah gitu. Yang pertama mungkin kita sekarang udah bermain media sosial gitu ya. Bermain media sosial ini, media sosial tuh ada Instagram contohnya, misalnya ada YouTube juga, ada Twitter, ada WhatsApp, ada sekarang mungkin baru ya TikTok gitu. Nah, untuk kebebasan berekspresi ini di media tersebut itu banyak banget ruang-ruang yang dikasih atau yang diberikan oleh media tersebut, oleh platform tersebut gitu. Misalnya kayak contohnya nih komen-komen, kolom komentar, terus abis itu juga ada likes, ada logo untuk kita sharing, untuk kita save dan segala macam. Nah, ini tuh salah satu jadi ruang untuk kita berekspresi di media sosial gitu. Dengan kita sekarang ada kolom komentar, kita bisa komen-komen postingan orang lain gitu ya. Kalau dulu mungkin kalau kita berinteraksi secara langsung, kita bisanya ngobrol langsung gitu ya, komentarin langsung. Tapi sekarang karena udah ada media sosial, kita jadi bisa komen di kolom komentar atau di kolom akunnya orang tersebut gitu. Terus juga media sosial ini sekarang udah tersedia kolom chat juga gitu. Di dalam kolom chat itu kita juga bisa nih ngasih pesan-pesan atau emoticon-emoticon, emoji, mengekspresikan apa yang kita pengen kasih tahu ke orang tersebut gitu. Terus kita juga bisa teleponan, bisa grup chat dan segala macem gitu. Karena mungkin kalau dulu setahu saya juga kalau Instagram gitu ya, ini contohnya kan di Instagram. Kalau Instagram itu dulu bisa ngeposting apapun soal foto gitu ya. Foto kita post di situ, tapi sekarang udah berubah gitu karena mungkin kebutuhan masyarakat atau kebutuhan followers-followersnya ini tuh kebutuhan netizen itu gitu yang tadinya mungkin kita cuma nge-share foto doang, sekarang bisa ada chat, bisa ada juga sekarang fitur-fitur video dan live lainnya gitu kayak real story, foto IGTV, pokoknya jadi lebih beragam lah. Nah, dari situ kita jadi punya hak kan untuk mana kita kayak, oh ya ini kita bisa jadi lebih bebas nih berekspresi yang tadi cuman ngepost foto doang, tapi sekarang aku bisa lebih mengekspresikan lagi gitu, misalnya talenta atau apa yang aku suka di media sosial dengan video atau juga dengan live atau juga dengan video-video pendek misalnya kayak story atau reels juga. Nah, dari situ kan kita jadi pengen nih berekspresi terus gitu. Kita pengen nge-share apapun yang kita suka. Misalnya sekarang kan lagi pandemi gitu, banyak banget gitu orang-orang yang juga nge-share tips-tips gimana caranya sehat, gimana caranya kita bisa bertahan di zaman pandemi seperti ini, dari konten misalnya ekonomi, dari konten kesehatan, dari konten kreativitas dan segala macam tuh jadi serba banyak banget. Apalagi kan di zaman pandemi ini tuh kita udah jarang keluar gitu, apalagi zaman-zaman kemarin lagi ada PPKM dan segala macam, kita terbatas gitu untuk bisa keluar rumah. Jadi banyak banget tuh aktivitas-aktivitas di rumah yang memang menggunakan digital platform seperti media-media sosial tersebut gitu. Nah, tapi memang dalam kita berekspresi di dunia digital ini kita harus tahu nih batasan-batasan apa sih yang harus kita lakukan gitu di internet supaya kita tetap bisa melakukan kegiatan atau aktivitas di media sosial itu lebih baik gitu atau lebih aman. Yang pertama memang kita harus hati-hati juga bermedsos, yang tadi juga mungkin narasumber sebelumnya udah bilang ya, kita tetap harus memperhatikan etika gitu, tetap harus rendah hati dan terus juga menghargai pendapat orang dan juga lebih toleran gitu. Karena memang sekarang udah serem banget dengan apapun yang kita share di media sosial itu nggak juga
orang-orang itu bisa sepaham sama apa yang kita mau share. Misalnya menurut kita ini baik gitu ya, tapi mungkin kita nggak tahu kalau misalnya di luar sana juga orang-orang nggak semuanya baik sama kita gitu. Ada yang jahil atau memang ada yang kerjaannya memang pengen panas-panasin orang apa dan segala macam gitu. Misalnya kita aja ngepost yang baik-baik itu bisa dijadiin alat lah gitu, gimana caranya untuk ngejatuhin kita, gimana lagi kalau kita nge-share yang buruk-buruk gitu. Makanya tetap kita harus jaga nih apapun yang kita post di media sosial, bahkan bukan apapun yang kita post ya, tapi apapun yang kita komen ke orang-orang di media sosial atau ke followers atau teman-teman kita itu tetap harus dijaga gitu kata-katanya, apalagi ke orang-orang yang nggak lumayan deket ya gitu. Dan kedua juga kita harus bisa juga mengedukasi masyarakat. Dengan kita punya hak nih untuk bebas berekspresi, kita juga punya hak untuk kita mengedukasi lingkungan sekitar gitu. Apapun yang kita tahu, sekecil apapun hal-hal yang kita tahu, menurut aku itu bisa kita share gitu. Karena nggak mungkin di lingkungan kita atau di lingkungan terdekat kita orang-orang udah tahu, tapi mungkin di lingkungan yang lain lagi mereka belum tahu nih apa yang kita punya, ilmu apa yang kita punya, hal-hal kecil apapun sih menurut aku, tips and trick dan segala macam gitu. Jadi baik untuk anak muda ataupun dewasa kita harus ngerti nih hak berpendapat, undang-undang yang berlaku. Jadi kita juga harus mengedukasi apapun gitu yang berkaitan dengan istilahnya aktivitas kita di media sosial yang memang itu baik untuk teman-teman gitu. Terus juga kita tetap harus melindungi identitas, jadi nggak semua orang di media sosial itu adalah orang baik, jadi jangan ungkap terlalu berlebihan ya jati diri kita itu siapa gitu, karena memang misalnya kita juga bisa jadi inceran para orang-orang jahat gitu. Bahkan sekarang kalau misalnya kita lihat di media sosial juga kan suka ada hacker atau enggak juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, yang suka menggunakan akun-akun kita tuh secara tidak baik gitu. Jadi takutnya tiba-tiba di-hack, terus tahu kita siapa. Kan banyak banget tuh kasus-kasus sebenarnya yang kayak mereka bisa buka Instagram kita terus akhirnya nge-chat-in orang-orang yang memang orang-orang terdekat kita, terus kadang misalnya minta transferin dulu, minta ini. Jadi orang-orang terdekat kita tahu atau ngerasa kayak oh ya ini mereka butuh sesuatu padahal itu lagi di-hack gitu. Nah, takutnya seperti itu, jadi jangan terlalu terlalu terbuka banget gitu bahwa nih diri kita siapa, apalagi misalnya kita udah nge-share alamat kita di mana, terus kita lagi di mana dan segala macam. Nah, biasanya kalau aku tuh kalau mau ke tempat kemanapun gitu ya, kemanapun berada gitu, jadi nggak langsung di-share pada jam itu juga sih kadang. Jadi nanti aku save dulu misalnya apapun yang mau aku share, share-nya pas sudah pulang gitu, karena memang hal yang kayak gitu perlu diperhatikan juga karena takut ada orang yang incar apa dan segala macam gitu. Sekarang lebih gampang aja sih gitu untuk orang lain jahat ke kita. Jadi tetap kita harus juga melindungi diri kita. Terus juga kita harus hapus akun-akun nyinyir nih yang memang bisa suka ngomporin atau juga suka manas-manasin nih ya. Kadang dari misalnya keseharian kita nih udah pusing banget gitu kan. Sebenarnya kalau aku pribadi media sosial itu memang digunakan untuk nge-refresh aja gitu ya, nge-refresh otak gitu. Misalnya kita udah kerja seharian, udah berat, terus Instagram mungkin aku akan buka yang ringan-ringan aja gitu ya. Misalnya buka-buka akun-akun yang memang bikin ketawa apa dan segala macam. Tapi kadang bisa ada akun-akun yang gosip banget atau enggak yang lagi memang booming banget, lagi ada satu istilahnya satu berita yang memang membuat kita jadi jadi kayak istilahnya ngebuat kita jadi juga keikutan negatif gitu. Jadi misalnya ada akun-akun gosip gitu kan, itu bisa ngebuat kita jadi nggak fokus sama apa yang pengen kita lakukan. Jadi lebih baik mending dihindari aja gitu. Jadi kalau misalnya mau nge-follow memang akun-akun yang bermanfaat aja buat teman-teman semua gitu. Nah, ini juga di slide selanjutnya ini ada hal yang perlu aku sampaikan di perbudak konten. Mungkin dari banyaknya teman-teman di sini, mungkin ada kali ya teman-teman yang pengen bercita-cita jadi content creator gitu, atau enggak mungkin pengen jadi influencer gitu. Nah, dari hal-hal tersebut gitu, dari apa yang pun kalian pengenin, misalnya jadi content creator atau influencer, itu memang mendorong kita untuk punya ide atau punya karya di media sosial kita, membuat konten gitu yang memang bisa menarik orang-orang atau followers kita gitu. Nah, biasanya memang untuk membuat konten-konten ini kita akan memutar otak untuk mencari
apalagi ya nih gitu supaya konten aku nih menarik terus bisa di-share atau bahkan di-save atau juga di-like sama followers kita. Nah, mau nggak mau kita tuh jadi kayak selalu dapatkan ide apapun idenya yang bagus, idenya yang baik kita lakukan gitu demi likes, demi komen, demi di-save atau di-share orang gitu. Nah, tapi banyak juga nih kejadian-kejadian yang istilahnya tidak dibenarkan gitu ya untuk walaupun dengan alasan kayak tapi kan saya content creator, saya harus membuat karya dan segala macam gitu. Jangan sampai diperbudak konten gitu. Sebenarnya apa sih manfaatnya gitu ketika kita memang punya cita-cita yang positif tapi ujung-ujungnya malah merugikan orang lain kan itu juga nggak baik gitu. Jadi tetap kita jangan terlalu diforsir gitu, jangan terlalu dipush sama orang-orang yang pengen kita membuat konten gitu ya. Jadi misalnya Kak, buat dong konten. Biasanya suka ada kayak gitu, buat dong konten kayak gini, berani nggak prank ini apa dan segala macam. Nah, biasanya itu hal-hal yang memang sebenarnya nggak harus kita dengarkan gitu. Jadi jangan terlalu banyak diperbudak konten karena ya memang itu manfaatnya juga nggak baik untuk lingkungan sekitar. Jadi memang ada contoh nih, aku kasih contoh di sini juga ada orang gitu yang waktu itu sempat viral juga gara-gara mereka pakai ruang publik dengan pengen ngekontenin peliharaannya dia gitu. Mungkin dia punya peliharaan terus mungkin peliharaannya juga sekarang udah punya Instagram gitu ya. Dengan punya Instagram tersebut mereka pengen ngasih lihat ke followers peliharaan tersebut bahwa ini lucu nih gitu foto di sini apa dan segala macam. Taunya ternyata ruang publik itu ada instalasi seni yang memang seharusnya nggak dipakai foto gitu, tapi karena ketidaktahuan atau tidak bertanggung jawabnya orang tersebut, ujung-ujungnya jadi malah ngerusak instalasi seni tersebut gitu. Itu kan jadi ngerugiin orang lain gitu. Yang tadi mungkin kita mikir kan ini buat konten, ini kan hak kita untuk berekspresi gitu kan. Ini juga tanggung jawab kita pada segala macam. Tapi ternyata di ruang publik itu nggak sebebas itu loh kita menggunakan ruang-ruang publik tersebut gitu. Jadi tetap kita harus memperhatikan, harus peka dan juga sebenarnya kita harus tanggung jawab aja sih sama apa yang mau kita lakukan gitu. Nah, ini juga ada ancaman dalam kebebasan berekspresi di dunia digital. Jadi ancaman-ancamannya ini tuh sebenarnya apa aja sih? Yang pertama mungkin yang paling besar itu adalah pidana akibat Undang-Undang ITE gitu kan. Banyak banget ya orang-orang yang memang sebenarnya belum tahu nih gitu misalnya apa aja sih Undang-Undang ITE gitu dan segala macam. Jadi sebenarnya sebelum kita menggunakan media sosial gitu sebaiknya kita harus tahu dulu nih etika-etika atau juga undang-undang yang memang termasuk dalam undang-undang ITE seharusnya kita tahu gitu sebelum kita menggunakan media sosial. Terus juga kedua ini yang paling besar juga di bullying di mana memang media sosial sekarang juga kebanyakan dipakai untuk menghujat orang atau juga membuat orang tersebut jadi merasa lemah dan segala macam. Nah, ini tuh udah paling besar banget. Jadi sebenarnya dengan kita tahu nih case bullying makin besar seharusnya kita sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan gitu terhadap case-case tersebut gitu. Kalau bisa ya kita mengurangi yang memang seharusnya kita tidak melakukan hal-hal negatif gitu yang akhirnya merugikan orang lain. Terus juga ini di 7% ada intimidasi, ujaran kebencian dan 6% di pembatasan akses atau blokir. Di 3,9% itu ada cybercrime. Di 2,8% ini ada pelanggaran privasi dan juga di 2,1% ini ada hoax gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin hoax nih banyak banget apalagi kalau lagi ada istilahnya kayak berita-berita yang lagi heboh-heboh banget gitu ya, yang memang beritanya simpang siur yang belum diklarifikasi misalnya sama sumber tersebut gitu. Jadi biasanya ini udah keluar nih berita-berita hoax apa dan segala macam yang memang juga mereka tuh sebenarnya mau ini aja membuat satu konten yang bisa di share aja buat orang biar ada kegaduhan-kegaduhan. Nah, biasanya nih kalau misalnya ada hoax-hoax kayak gini tuh untuk teman-teman semua harus bisa nih membedakan mana yang benar, mana yang enggak gitu. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita membedakan berita hoax itu sekarang tuh udah gampang banget gitu ya. Kak Marsha, Ibaratnya waktu untuk presentasinya sudah habis, boleh sampai ke kesimpulan? Oke, boleh. Ya, jadi intinya kalau misalnya kita mau membedakan hoax itu sekarang udah gampang banget. Kalian bisa langsung cari sumbernya yang benar gitu ya. Kita cari bisa di internet yang mana sih yang biasanya website atau
platform berita yang paling baik seperti apa gitu. Itu sebenarnya bisa, atau juga kita bisa punya critical thinking sendiri gitu. Dan mungkin di akhir ya, kita sekarang juga ada di era dimana mengabadikan momen itu menggunakan ponsel lebih penting daripada benar-benar menjalani momen dengan siapa yang ada di samping kita. Jadi kita juga dengan apapun yang sekarang kita lakukan berekspresi di dunia digital, kita jangan lupa juga nih sama orang-orang yang ada di sekitar kita, karena mungkin saking kita fokus sama dunia digital, kita jadi lupa ternyata kita punya dunia yang lebih penting gitu aja deh. Terima kasih Kak Septi, semoga apapun yang aku sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Marsha yang sudah berkenan menyampaikan tadi terkait memahami batasan dalam kebebasan berekspresi di dunia digital. Sedikit saya mereview apa yang sudah disampaikan oleh Kak Marsha dalam presentasinya. Mungkin saya ulangi poin besarnya. Batasan dalam berekspresi di dunia digital. Yang pertama, hati-hati dalam bermedsos, perhatikan etika, tetap rendah hati, hargai pendapat orang lain, dan juga lebih toleran. Lindungi identitas, tidak semua orang di medsos adalah orang baik. Jangan ungkap jati diri kita segamblang itu di internet. Edukasi masyarakat, baik untuk anak muda ataupun dewasa, harus mengerti hak berpendapat dan undang-undang yang berlaku. Hapus akun nyinyir katanya. Kadang hoax disebarkan lewat akun-akun ini dan akan memicu emosi netizen. Terima kasih banyak Kak Marsha. Sekali lagi kita akan berjumpa di akhir sesi, di sesi Q&A. Kami nantikan juga teman-teman untuk bisa memberikan pertanyaan paling menarik untuk Kak Marsha dan tentunya narasumber-narasumber lainnya yang sudah selesai memberikan presentasi untuk sekali lagi berkesempatan mendapatkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa begitu ya, karena masih ada kesempatan besar 1 juta untuk 10 orang terpilih. Masih ada kesempatan besar juga sekali lagi untuk teman-teman bisa menyertakan pertanyaan paling menarik ya. Dan kita akan mendengarkan pemaparan yang terakhir yang tidak kalah seru kali ini terkait digital kreatif dan produktif dari rumah di masa pandemi ya. Jadi produktif itu tidak hanya berada di luar ruangan, tapi dari rumah pun kita bisa menjadi seseorang yang produktif dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang akan dibantu dipaparkan oleh Pak Leri. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Leri. Siang, Mbak Septi. Halo Pak Leri, juga selaku guru SMK Telkom Banjarbaru ya Pak ya. Di pesertanya banyak banget, saya rasa mungkin memang seluruhnya kebanyakan mayoritas dari SMK Telkom Banjarbaru. Baik, di tengah kesibukannya mohon izin Pak Leri untuk bisa memaparkan pemaparan yang berarti dan tentunya bermanfaat untuk kami semuanya. Apakah sudah siap untuk bisa memberikan pemaparan? Oke, siap Mbak. Baik, untuk itu waktu presentasi saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Septi. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, selamat siang teman-teman semuanya, selamat siang teman-teman narasumber. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya kembali bisa sharing beberapa pengalaman ya dengan teman-teman semuanya. Nih pasti teman-teman udah nggak sabar ya nungguin saya ya. Soalnya materi yang saya bawakan ini sangat dekat dengan apa yang kita alami sekarang, ya enggak? Kita semua sama-sama dari rumah dan kita semua ini sama-sama merasakan yang namanya pandemi. Lalu bagaimana caranya kita bisa tetap kreatif dan produktif walaupun dari rumah saja? Nah, di materi ini saya akan coba sharing beberapa tips buat teman-teman coba ya. Mungkin sedikit notes dulu buat teman-teman yang mungkin sudah mempunyai metode bekerja yang sudah dirasa enak gitu ya buat teman-teman, silakan teman-teman gunakan saja. Mungkin tips dari saya ini bisa memperkaya metode bekerja teman-teman semua. Oke, kalau gitu kita langsung mulai saja. Nah, bicara tentang produktivitas dan kreativitas ini adalah dua hal yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan ya, saling berkesinambungan. Kita bisa menjadi orang yang kreatif jika kita menjadi orang yang produktif dan sebaliknya pun begitu. Kita bisa produktif lalu kita juga bisa menjadi kreatif. Nah, jadi Mike Vance pun juga berkata seperti itu dalam sebuah kutipannya, creativity produce productivity. Nah, saya akan berangkat dan memperkenalkan ke teman-teman semua dengan dua musuh besar yang namanya produktivitas. Ya. Yang pertama ada yang namanya busy bandwagon. Jadi busy bandwagon ini adalah kondisi di mana kita memberikan beban terlalu besar, ya, tekanan terlalu banyak kepada tubuh kita, otak kita, pikiran kita,
Pokoknya aku hari ini harus produktif deh. Pokoknya hari ini setiap jam, setiap menit, setiap detik aku harus kerja, harus produktif. Kalau misalnya ada jam yang kosong itu rasanya kayak bersalah banget gitu ya. Pokoknya hari ini aku harus menuin semua to-do list aku, semua task list aku harus aku selesaikan. Nah, ini adalah busy bandwagon. Kondisi seperti ini tidak baik, teman-teman. Yang ada malahan kita hanya menghabiskan waktu untuk berpikir, pokoknya aku harus kayak gini, pokoknya harus kayak gitu. Nah, ini tidak bagus, busy bandwagon. Yang kedua, ada yang namanya infinity pool. Infinity pool itu bisa disebabkan dua hal. Yang pertama, notifikasi. Sadar atau tidak, teman-teman, ketika kita bekerja atau belajar ya, karena di sini kebanyakan siswa, ketika kita belajar, tiba-tiba ada notifikasi muncul di smartphone kita, secara otomatis pikiran dan otak kita itu terdistraksi dan mengarah ke smartphone kita. Ya enggak? Kita ambil smartphone kita buka notifikasinya, padahal notifikasinya juga nggak penting-penting amat gitu loh. Notifikasinya juga nggak berkaitan dengan apa yang kita kerjakan pada saat itu. Nah, yang kedua ada yang namanya media sosial. Nah, media sosial, teman-teman pasti sadar, tidak media sosial yang kita gunakan itu selalu memberikan konten-konten terhadap kita untuk kita konsumsi tanpa ada habisnya. Jadi kita itu seperti tersedot, tenggelam di dalamnya dan susah sekali untuk keluar. Nah, itu yang namanya media sosial. Media sosial tidak pernah memberikan batas akhir konten. Media sosial tidak pernah menunjukkan, oh ini sudah selesai nih, sudah selesai. Kamu nggak bisa lihat apa-apa lagi. Nggak pernah, selalu dihadirkan konten-konten. Ya, kita itu seperti berada di sebuah garis yang tidak ada ujungnya dan tidak ada habisnya. Makanya kalau misalnya teman-teman berpikiran, oh tenang kok, saya punya kontrol diri yang bagus, 2 menit aja nggak apa-apa deh, 2 menit, tahu-tahu udah 30 menit, tahu-tahu udah 1 jam. Jadi mending nggak usah main api sekalian gitu loh. Ya, jadi itu adalah musuh nomor 2 yang namanya produktivitas. Yang pertama itu ada busy bandwagon, yang kedua ada infinity pool. Lalu bagaimana tips dan triknya agar kita bisa tetap produktif dan kreatif pada saat kita belajar atau bekerja? Oke, saya akan coba paparkan 4 tahap ya secara garis besar. Yang pertama ada highlight, yang kedua ada laser focus, yang ketiga ada energize, dan yang terakhir ada reflect. Kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu highlight. Highlight ini kita harus mencatat apa yang mau kita kerjakan di hari ini. Jadi setiap bangun pagi, coba deh kita tulis atau kita catat di smartphone kita. Banyak sudah aplikasi-aplikasi yang mendukung produktivitas kita. Ya, coba teman-teman catat apa yang mau dikerjakan hari ini. Ya, yang mau dikerjakan hari ini nggak harus selalu berhubungan dengan pekerjaan gitu ya. Misalnya contoh hari ini saya mau nyuci motor deh, hari ini saya mau cukur rambut, atau hari ini saya mau cuci sepatu, ya silakan gitu. Tulis di situ, semuanya ditulis, hari ini mau mengerjakan apa aja, lalu jangan lupa nanti dikasih semacam kotak kecil di samping kegiatan teman-teman. Nah, ini berfungsi untuk ketika teman-teman sudah menyelesaikan kegiatan itu, teman-teman contreng di kotak itu. Nanti teman-teman rasakan deh bedanya, ya. Oke, itu yang pertama. Jadi kita harus mencatat atau menulis apa yang ingin kita kerjakan di hari itu. Oke, lalu yang kedua, nah, kita harus fokus dengan apa yang kita kerjakan. Nah, terkadang ini kan yang susah ya. Gimana caranya kita fokus sementara teman-teman kita gitu atau orang-orang di sekitar kita itu kayak distraksi kita untuk melakukan hal yang lain. Nah, saya akan coba bagi beberapa tips teman-teman ya. Oke. Yang pertama, coba deh teman-teman ketika mulai bekerja atau belajar, matikan notifikasi pada perangkat kerja, entah itu smartphone, laptop, atau komputer, dimatikan aja. Ya, atau teman-teman bisa pakai cara yang nomor 2, taruh smartphone-nya jauh dari jangkauan tangan. Misalnya teman-teman kerjanya di mana? Di kamar ya. HP-nya taruh di kamar orang tua misalnya gitu ya. Atau HP-nya taruh di mana? Pokoknya di luar jangkauan tangan kita. Ini gunanya untuk mengurangi distraksi kepada kita kalau misalnya ada notifikasi masuk atau ada hal-hal lain yang tidak penting buat kita gitu ya. Tenang aja teman-teman, karena kalau misalnya teman-teman dibutuhkan ya, atau teman-teman punya kepentingan dengan tingkat urgensi yang tinggi, pasti teman-teman ditelepon. Nah, kalau sudah ditelepon itu tidak apa-apa, teman-teman silakan direspon. Tapi kalau misalnya hanya chat saja, itu bisa untuk sementara waktu diabaikan. Ya, jadi yang pertama ada notifikasi dimatikan, lalu yang kedua ada silakan taruh smartphone-nya jauh-jauh dari jangkauan tangan. Lalu yang ketiga,
Lalu yang ketiga ada yang namanya minute power. Nah, minute power ini adalah proses membagi waktu, proses bekerja dengan membagi waktu untuk bekerja dan istirahat ya. Saya kasih contoh, misalnya contoh ya, ini karena rata-rata siswa, misalnya teman-teman punya tugas untuk mengarang cerita pendek ya. Teman-teman alokasikan waktu, teman-teman mau berapa lama nih ngerjakan tugas ini? Misalnya, oh saya mau ngerjakan tugas ini selama 120 menit deh. Oke, 120 menit catat. Terus teman-teman susun skenarionya. 120 menit ini bagi menjadi waktu bekerja dan beristirahat. Seperti yang saya tunjukkan di depan, sebagai contoh, 30 menit kerja, 10 menit istirahat untuk yang babak pertama, lalu masuk ke babak kedua, 30 menit kerja, 10 menit istirahat, dan begitu pun babak yang terakhir ya. Jadi total semua ada 120 menit. Jadi teman-teman nanti sebelum bekerja, siapkan 2 timer. Ada timer 30 menit dan ada timer 10 menit. Ketika teman-teman mulai mau bekerja atau belajar, nyalakan timer 30 menit. Teman-teman fokus dengan apa yang dikerjakan. Jangan terganggu dengan hal-hal lain, tetap fokus saja. Ya, fokus aja. Ketika 30 menit selesai, timernya menyala, silakan teman-teman stop, apapun yang teman-teman lakukan stop, lalu nyalakan timer 10 menit untuk istirahat. Ya, teman-teman istirahat boleh minum, boleh nyemil, atau boleh rebahan, silahkan ya. Istirahat itu bebas, feel free aja. Oke, 10 menit habis, timer 30 menit dinyalakan lagi, lalu lanjut ke kerja babak kedua lagi, dan begitu seterusnya. Nah, ini bisa secara perlahan akan membangun sebuah kebiasaan baru yang akan meningkatkan tingkat produktivitas kita. Nah, 30 menit apakah harus selama itu? Enggak kok, silakan disesuaikan dengan teman-teman. Misalnya teman-teman baru mau mencoba ini, saya sarankan jangan terlalu lama dulu. Misalnya 15 menit bekerja, 10 menit istirahat. Atau 20 menit kerja, 10 menit istirahat. Nanti lama-kelamaan teman-teman akan mulai terbiasa. Oke. Lanjut yang terakhir, tips yang terakhir. Nah, ketika bekerja atau belajar, jangan lupa untuk enjoy diri teman-teman juga. Bisa sambil dengerin musik ya. Nah, di sini tentunya tergantung kebiasaan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kurang bisa mendengarkan musik selama belajar atau bekerja, ya silakan, nggak apa-apa ya. Tapi kalau teman-teman bisa sambil dengerin musik, silakan cari di YouTube, di Spotify, itu banyak banget playlist-playlist yang mendukung produktivitas kita selama bekerja. Nah, saya menyarankan jangan cari yang ada liriknya, nanti malahan kita ikutan nyanyi dan produktivitas tingkat fokus kita malah terganggu. Ya, jadi silakan bebas aja nih teman-teman ya. Lalu yang selanjutnya, yang nomor 3 ya. Terkadang kita juga melupakan yang namanya kebutuhan internal kita. Ya, kita bekerja, otak kita dikuras, badan kita dikuras, tapi kita lupa dengan yang namanya kebutuhan internal. Nah, kebutuhan internal ini seperti apa? Contohnya yang pertama adalah asupan air putih. Menurut penelitian juga bahwa setiap harinya itu kita perlu minum air putih sebanyak kurang lebih 2 liter. Dan sebenarnya pun itu tergantung berat badan kita berapa. Ya, jadi jangan sampai teman-teman lupa minum air putih. Misalnya juga teman-teman bekerja, siapin 1 buah jerigen air liter gitu loh di samping teman-teman. Jadi kalau misalnya haus, tinggal minum, nggak usah ke dapur dulu atau nggak usah berdiri dulu gitu ya, tinggal di jangkauan tangan aja, tinggal minum. Oke, lalu yang kedua ada namanya body over mind. Nah, body over mind ini, ketika teman-teman mulai jenuh, mulai stuck, dan tidak bisa berpikir akan suatu ide, coba deh teman-teman olahraga sebentar, workout sebentar, ada aplikasinya 7 minute workout, teman-teman coba gerakin badannya sebentar ya, karena saya percaya kekuatan body over mind. Ketika badan kita digerakkan, ketika ada aktivitas di badan kita, aliran darah kita akan lancar dan itu memberikan efek yang baik terhadap otak kita. Ya, itu body over mind. Nah, tips yang ketiga, gunakan cahaya hangat. Ini merupakan tips yang sangat unik menurut saya karena ini berasal dari sebuah riset yang masuk akal. Secara evolusi, manusia itu diciptakan untuk lebih cepat mengantuk ketika melihat cahaya-cahaya kuning. Ya, jadi ketika matahari mulai terbenam, terus cahaya mulai menguning, itu mata kita akan perlahan mengantuk. Nah, hal ini bertolak belakang dengan apa yang kita lihat selama ini. Smartphone kita, laptop kita, komputer kita, perangkat kerja kita, itu semuanya mengeluarkan cahaya biru, blue light. Nah, caranya gampang kok sebenarnya, teman-teman silakan atur temperatur screen-nya ya, temperatur monitor teman-teman itu lebih kuning, lebih hangat. Jadi ketika
teman-teman 2 jam atau 3 jam sebelum istirahat itu mata teman-teman udah terbiasa untuk mengantuk ya teman-teman. Apa efeknya nanti istirahat teman-teman akan lebih optimal dan efeknya lagi besoknya itu badan teman-teman akan lebih bugar lagi untuk bekerja ya. Lalu yang terakhir adalah reflect atau merefleksikan, bertanya kepada diri sendiri, apa sih yang sudah kita kerjakan hari ini? Lalu metode bekerjanya sudah berjalan efektif apa enggak nih? Nah, terkadang kita melewatkan hari ya lewat aja gitu tanpa bertanya. Padahal kalau misalnya kita bisa sisihkan 5-10 menit untuk bertanya kepada diri sendiri, cocok nggak metode bekerja yang sudah saya pakai hari ini? Nah, kalau misalnya ada yang nggak cocok, silakan dieliminasi. Tapi kalau misalnya ada yang cocok, berfungsi, dan sesuai dengan pekerjaan teman-teman, silakan diulang, ya besoknya diulang sampai menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Nah, jadi itu saja teman-teman, pada intinya untuk menjadi seorang yang produktif itu kita perlu yang namanya self-awareness, paham diri atau sadar diri bahwa kita harus lebih baik dari yang kemarin, walaupun cuma 1%. Tips sepowerful apapun, kalau misalnya kita nggak punya sadar diri yang baik, saya rasa akan percuma juga. Lalu ketika kita sudah punya sadar diri yang baik, kita action, ya kita lakukan apa yang diberikan, tips apa yang diberikan kepada kita, ayo kita lakukan. Nah, insya Allah dengan mencoba untuk menjadi lebih baik setiap harinya, kita akan jadi pribadi yang lebih baik juga. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak Leri yang sudah berkenan menyampaikan terkait materinya digital kreatif dan produktif dari rumah di masa pandemi. Sedikit saya mereview ya, apa yang sudah Bapak sampaikan. Mungkin poinnya adalah untuk menjadi kreatif dan produktif itu tulis apa saja yang ingin dikerjakan hari ini. Lalu selanjutnya anjurannya adalah fokus dengan apa yang sedang dikerjakan. Dilanjut lagi tadi dengan poin ketiga, jangan lupakan kebutuhan internal. Dan untuk yang keempat yakni refleksikan metode bekerja yang sudah dilakukan ya. Itu dia tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Leri yang sekali lagi saran dan juga himbauannya agar kita lebih kreatif dan produktif dari rumah di masa pandemi ini. Berkenan untuk menanti pertanyaan yang masuk untuk Pak Leri, dan langsung saja saya akan masuk untuk sesi Q&A, bersiap untuk teman-teman narasumber di sini menjawab pertanyaan yang hadirnya dari kawan-kawan ya. Izin waktu, saya akan membacakan satu persatu. Baik, bersiap untuk narsum yang pertama atau untuk Kang Andi. Ini hadirnya dari Kak Muhammad Nur dengan pertanyaan, bagaimana cara menanggapi orang-orang yang tidak menghargai karya-karya yang telah kita buat? Berkenan menjawab secara singkat, Kang Andi. Bagaimana cara untuk menghargai karya-karya yang kita buat ya? Tentunya kalau ingin karya-karya yang dihargai itu harus dimulai dari kalian sendiri ya, dengan membuat konten-konten atau karya-karya yang baik yang bisa diupload untuk dikonsumsi oleh semua pengguna sosial media ya. Kalian memasarkannya menguploadnya di sosial media gitu ya, itu ya. Jadi pasti orang akan menghargai jika kalian merasa itu karya kalian udah the best ya, terbaik yang sudah kalian pernah bikin. Tapi jika dan itu akan wajar, nanti akan ada yang suka atau ada yang tidak. Kalau yang suka ya kita bakal happy dengan mereka kalau suka karya kita. Tapi kalau tidak, ya, jadikanlah itu menjadi acuan kita untuk memperbaiki karya kita menjadi lebih baik lagi, sehingga seluruhnya tidak ada komen-komen atau yang komunikasi yang seolah-olah tidak menghargai karya kita gitu ya. Jadi kan acuan kalau merasa ada yang tidak menghargai karya kita, jadi acuan untuk kita ke depannya membuat karya yang lebih baik lagi gitu, atau memperbaiki karya yang sudah kita bikin dan menjadi karya-karya yang lebih baik. Itu kan gampangnya ya. Terima kasih Kang Andi yang sudah berkenan menjawab pertanyaan dari Kang Muhammad Nur, dan kita bergeser lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Kali ini untuk narsum kedua untuk Pak Eko, hadirnya dari Kak Gusti Reski dengan pertanyaan, seberapa penting pendidikan mengambil tempat dalam pembentukan fondasi literasi digital? Berkenan menjawab secara singkat Pak Eko?
Ya, di masa pandemi ini literasi digital adalah sebuah keniscayaan, gitu. Kalau enggak, kita tergerus oleh digital itu sendiri, gitu. Sekarang itu kayaknya uang juga nggak laku, gitu. Yang laku itu GoPay, kemudian yang lain-lain itu lebih laku, gitu. Ya, saya kira itu, Mbak, singkat saja. Terima kasih, semoga menjawab pertanyaan dari Kak Gusti Reski. Beranjak lagi untuk pertanyaan selanjutnya untuk Kak Marsha, hadirnya dari Kak Feberina dengan pertanyaan, apa saja yang harus kita perhatikan dalam berekspresi di dunia digital agar bisa memberikan hal-hal positif terhadap orang-orang yang akan melihat kita? Berikan menjawab secara singkat Kak Febriana. Saya ulangi Kak Marsha. Untuk memberikan kesan positif yang penting sih, apapun yang kita posting di media sosial, memang harus menggunakan bahasa, karena kan walaupun bentuknya video, foto, apa dan segala macam ya, kita kan pasti nulis caption atau mau menginformasikan segala sesuatu, kalau bisa memang menggunakan bahasa yang baik dan benar aja gitu, karena kan orang kebanyakan tersinggung kalau lewat media sosial, memang lewat kata-kata ya, apa yang kita posting di media sosial gitu, misalnya di caption atau enggak komentar. Jadi untuk memperlihatkan apa yang baik, menurut aku ya kita posting yang memang bermanfaat aja gitu. Jadi menggunakan bahasa yang baik dan benar aja gitu aja paling Kak. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Marsha yang sudah berkenan menjawab pertanyaan dari Kak Febri. Nah, dan berlanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya untuk narsum keempat untuk Pak Leri, hadirnya dari Kak Dina dengan pertanyaan, apakah Kakak sudah menerapkan minute power pada pekerjaan yang Kakak lakukan dan apakah hasilnya cukup optimal dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut? Berkenan menjawab secara singkat Pak Leri. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, saya sendiri juga sudah mencoba menerapkan itu ya dari beberapa bulan ke belakang dan hasilnya sangat luar biasa. Dalam sehari bisa mengerjakan 2-3 pekerjaan yang sangat besar gitu ya, secara hitungan gitu, dan hasilnya juga pekerjaan itu terselesaikan secara komplit. Itu saja Mbak dari saya. Terima kasih juga Pak Leri yang sudah berkenan menjawab. Baiklah teman-teman, demikianlah pertanyaan yang masuk yang bisa kami bacakan mengingat keterbatasan waktu, jadi kami tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan yang masuk, tapi tentunya dari tim kami sudah memilih siapa saja Kak untuk menjadi calon pemenang. Saya katakan calon pemenang ya teman-teman, karena kami harapkan untuk nama-nama yang saya sebutkan nanti untuk bisa menyertakan data ulang berupa nama, alamat email dan juga nomor handphone ke admin Q&A. Jangan di everyone, sekali lagi di admin Q&A. Kami berusaha untuk melindungi data pribadi Anda ya. Kembali saya mengajak untuk semua nama yang saya sebutkan untuk menyertakan nama. Saya ulangi di sini nama-namanya siapa saja Kak. Yang pertama untuk Kak Muhammad Nur Firjatullah, dan juga untuk pemenang kedua Gusti Reski Normasari, Kak Rizal Hafiz, Kak Safira Wulandari, Kak Febrina Misliani, Kak Muhammad Afif Fauzi, Muhammad Rezi, saya ulangi Kak Muhammad Reza Robi, Kak Noval Rianda, Kak Raihan Dika Wiratama, Kak Dina Damayanti. Demikianlah nama-nama yang saya sebutkan untuk bisa menyertakan data ulang kembali berupa nama, alamat email, dan juga nomor handphone ke admin Q&A. Kami nantikan ya. Dan kita sudah di penghujung acara teman-teman. Rasanya tidak afdol kalau misalnya kita tidak menutup keseruan acara ini dengan berfoto bersama. Untuk itu saya mengajak seluruhnya untuk menyalakan kamera video Anda. Baik, di momen yang spesial ini dalam penyelenggaraan acara webinar yang dipersembahkan oleh Kemkominfo, kita hadir kali ini ada di Kota Banjarbaru begitu ya. Kita abadikan saja momen ini dengan berfoto bersama secara virtual, karena tidak hanya yang hadir dari Kalimantan tapi dari seluruh penjuru di Indonesia ya. Baik, menyalakan kamera video Anda. Baik, ini dia seluruh peserta yang mengikuti keseruan acara ini dari Banjarbaru. Terima kasih atas antusiasnya yang begitu luar biasa. Saya mengajak teman-teman seluruhnya juga untuk bisa melihat dan juga mengunjungi untuk Instagram kami. Jangan lupa untuk di follow @litdik.kalimantan untuk bisa mengupdate jadwal webinar lainnya. Dan juga untuk YouTube kami, jangan lupa untuk di subscribe Literasi Digital Kalimantan. Ada beberapa tayangan yang sudah kami unggah di sana. Silakan teman-teman untuk bisa menyaksikan satu demi satu dengan tema-tema yang menarik untuk bisa mengupgrade skill seputar digital, literasi digital begitu ya. Baik, kita berfoto bersama teman-teman. Sekali lagi boleh diaktifkan kamera videonya. Baik, kita akan berfoto sebanyak 2 pose, boleh dibantu untuk bisa membentuk huruf L seperti ini. L untuk literasi digital nasional. Baik, menghadap ke kamera, berikan senyum terbaiknya. Saya hitung mundur 3, 2, dan 1. Luar biasa.
Baik, satu pose terakhir dengan seperti ini untuk Indonesia Makin Cakep Digital. Berikan senyum terbaiknya menghadap ke kamera, saya hitung mundur 3, 2, dan 1. Luar biasa sekali teman-teman, boleh kita akhiri dengan tepuk tangan bersama. Terima kasih sekali lagi atas antusiasnya, atas partisipasinya yang begitu keren sekali untuk teman-teman, dan juga terkhusus untuk para narasumber yang sudah meluangkan waktu, memberikan hal positif begitu ya, dan juga tentunya pemaparan yang berarti untuk kawan-kawan seluruhnya untuk bisa mengupgrade skill seputar literasi digital ya. Langsung aja seperti yang saya ungkapkan di awal, kita akan mendengarkan suara indahnya dari Kang Andi. Kita sambut langsung saja, ini dia Kang Andi. Untuk menghibur Mbak Septin, Mbak Sleri, Pak Eko, Mbak Marsha, dan semua teman-teman SMA Telkom Banjarbaru dan seluruh peserta. Andai ku jadi raja, mau apa tinggal minta, tunjuk sini, tunjuk sana, dengan sedikit kata. Andai ku jadi raja, punya uang, punya harta, dan yang pasti aku juga akan punya kuasa. Andai ku jadi raja, ku diangkat, dielulukan, dikelilingi bawahan dan orang-orang suruhan. Nikmatnya jadi raja, dengan menjentikan jari dan lambaian tangan, maka terpuaskan nafsuku. Tapi ku bukan raja, ku hanya orang biasa yang selalu dijadikan alas kaki pada sang raja. Aku hanya bisa menahan dan melihat, membayangkan dan memimpikan untuk menjadi seorang raja. Na 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 hey ya, na 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 hey ya, na 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 hey ya, na na na. Semua itu hanya hayalan. Thank you banget Kang Andi sudah meluangkan waktu dan juga dihibur kita semua di akhir sesi. Sehat-sehat untuk Kang Andi dan juga sukses selalu ya. Demikianlah teman-teman serangkaian acara webinar pada pagi menjelang siang hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan akhir kata saya Sati Dajang pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai.
Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.